Om Swastiastu, Om Awignomastu Namasidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita haturkan rasa angay bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawaran nugrahnya lah kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan dari yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Teman-teman yang berbahagia, seringkali kita semua mendengar tentang kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, seperti tsunami, gempa, longsor, dan banyak lagi yang menyebabkan puluhan ribu nyawa meninggalkan badannya. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan di masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini, karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang nanti buahnya akan kita petik. Seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara 68 yang berbunyi, Karma pala ngaran ike, pahalaning gawa halayu. Artinya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, segala sebab pasti membawa akibat. Pahala atau hasil dari perbuatan tidak selalu langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang dirasakan kemudian hari, dan ada yang dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan hasil dari perbuatan kita yang terdahulu kita rasakan sekarang ini, kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang ini adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Dalam ajaran Hindu ada 3 konsep karma pala, yaitu yang pertama, Sancita karma pala, di mana hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan lalu kita mencari koruptor, pahalanya belum sampai dinikmati, maka kehidupan sekaranglah semua pahala akan dinikmati. Entah terlahir sebagai seorang gelandangan atau sulit mendapatkan pekerjaan dan sengsara. Yang kedua, prabda karma pala. Hasil perbuatan kita di kehidupan sekarang yang pahalanya diterima atau dinikmati habis di kehidupan sekarang juga. Contoh, kita memukul teman. Tiba-tiba pada saat pulang Anda jatuh dari motor. Salah satu pahala kita yang langsung kita nikmati. Yang ketiga, kriyamana karma pala. Hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang kita menjadi orang baik dan kita meninggal sebelum bisa menikmati hasil kebaikan kita, dan di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir di keluarga yang berkecukupan, tampan atau cantik, di mana tidak ada penderitaan yang dialami. Teman-teman yang berbahagia, jadi cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala hasil perbuatan itu pasti akan membuahkan hasil dan pasti akan diterima. Karena hal itu sudah merupakan hukum sebab akibat. Di dalam Weda, Uraspati Tattwa 3 disebutkan, wasana artinya bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini, orang akan mengacap akibat perbuatannya di alam lain. Pada kelahiran nanti, apakah itu akibat yang baik atau akibat yang buruk. Apa saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Hal ini seperti periuk yang diisikan kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih, tetap saja masih ada bau. Bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Dan inilah yang disebut wesana. Seperti juga halnya dengan karma wesana. Ia ada pada Atman yang melekat padanya. Ia mewarnai Atman. Jelasnya dengan itu seseorang tidak perlu sedih atau menyesali orang lain karena mengalami penderitaan
atau tidak perlu sombong karena mengalami kebahagiaan, karena sebenarnya saat sekarang yang paling sulit, di mana ia mengalami penderitaan, hendaknya tidak mengeluh dan tetap dalam jalan kebenaran. Begitu juga yang mengalami kebahagiaan, hendaknya bisa menjaga diri agar tidak sampai menjadi orang sombong dan menodai kebahagiaan yang diterima sekarang, agar nantinya bisa menemukan kebahagiaan yang utama, yaitu mokshatam. Jadi teman-teman sekalian, cepat atau lambat kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik, maka kita akan mendapatkan karma yang tidak baik. Begitu juga perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik juga. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, berbuat tidak baik kepada orang lain. Karena itu hanya akan menciptakan hasil buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran dan kerendahan hati dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti ucapan dari seorang tokoh sosialis bernama Gobind Washdev yang mengatakan, "Belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu." Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika difitnah, namun apakah kemarahan kita dapat menghilangkan fitnahan dan hinaan itu? Tentu tidak. Teman-teman sedharma yang berbahagia, mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik pula. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran, jangan sampai hatimu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Baik, dapat saya simpulkan hakikat karma pala sebagai hukum sebab akibat, bahwa suatu sebab pasti akan membawa akibat dalam menjalani hidup ini, agar selalu berpijak pada kebenaran dan memahami bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini selalu terikat oleh hukum sebab akibat, atau yang disebut dengan hukum karma pala, di mana setiap perbuatan baik atau subha karma ataupun perbuatan buruk asubha karma yang kita lakukan akan kita petik hasilnya dan kita pertanggungjawabkan di kehidupan setelah mati, yaitu di surga dan neraka itu sendiri. Agar terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hendaknya kita semua selalu mendasarkan setiap perbuatan kita pada ajaran agama dan dharma, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, selaras, rukun, dan damai. Sekian pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Pramusanti. Om Santi, 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 Om.